Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Agustin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pasar dalam Islam. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi, kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah, seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk ke dalam riba untuk mencari keuntungan. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Adapun prinsip-prinsip pasar sebagai berikut. Yang pertama ada ar-ridho. Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua yaitu persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan penahanannya akan merugikan atau membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Adapun fungsi pasar ada 3 macam, yaitu yang pertama fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang pelantara lainnya. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Jenis-jenis struktur pasar. Dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Ciri-cirinya yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli, produk homogen, bebas masuk keluar pasar, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun kelebihannya yang pertama, tidak ada persaingan, yang kedua, tidak ada tawar-menawar harga. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu harga tidak bisa ditawar lagi, yang kedua, keuntungan maksimum oleh pedagang, dan munculnya pasar gelap. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Adapun bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara pemerintah dan penawaran yang ditandai oleh hanya ada satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Adapun kelebihannya yaitu keuntungan penjual yang cukup tinggi dan untuk produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kelemahannya, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli. 2.
Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau pembeli yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen, dapat pula berbeda corak. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Dampak negatif oligopoli terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Yang kedua, timbul inefisiensi produksi. Yang ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang keempat, harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun menunjang munculnya inflasi yang kronis. Adapun kebijakan mengatasi oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru ke dalam pasar untuk menciptakan persaingan. Yang kedua, diberlakukannya undang-undang anti kerja sama antar produsen. 3. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang di dalamnya terdapat sejumlah penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri yang khusus. Nah, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated product. Yang ketiga, keluar masuk pasar relatif mudah dibandingkan dengan pasar oligopoli. Yang keempat, jumlah perusahaan sangat kecil dibandingkan dengan output total. Kelebihan pasar persaingan monopolistik adalah: yang pertama, penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produsen terpacu untuk berkreativitas. Yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipakai. Adapun kelemahan pasar persaingan monopolistik adalah: yang pertama, biaya mahal untuk pasar monopolistik karena masuk pangsa pasar tertentu dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Yang kedua, persaingan sangat berat karena pasar biasanya didominasi oleh produk-produk yang telah terminal. 4. Pasar monopsoni, yaitu suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang atau badan atau lembaga pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Yang kelima yaitu pasar oligopsoni, suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Jadi, perbedaan antara pasar monopsoni dengan pasar oligopsoni yaitu pasar monopsoni dikuasai oleh suatu orang atau badan lembaga pembeli, sedangkan pasar oligopsoni yaitu dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.